karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, ya kita mulai ya teman-teman ngobrol santainya ya. Siap ya, amin 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 amin. Siap Mbak Yeyen, Mbak Arneta. Ustazah, sejak kapan kita dicatat oleh malaikat? Kalau kita kena hukum sejak kita balik berakal ya, sejak kita balik. Oke. Kemudian tadi ada yang nanya umroh dengan uang pinjaman koperasi. Tergantung Mbak, di koperasinya itu sistemnya sistem syar'i atau sistem riba. Kalau sistem riba nggak boleh. Jangan ngambil hutang untuk umroh apalagi kalau dia riba ya. Ciri-ciri riba itu yang pertama, kalau telat ada dendanya. Yang kedua, di dalam angsuran kita tiap bulannya itu ada bunganya. Yang ketiga, kalau kita nggak mau bayar, itu agunan kita ditarik. Oke, agunan kita ditarik sehingga kita tidak sehingga yang udah kita bayar kita tidak dikembalikan. Nah, itulah daripada sebab dimana kita dianggap riba. Oke, gitu ya, sama-sama Mbak Caci. Jadi itu dia ya. Oke. Ustazah, iya, calon suami selingkuh itu sudah petunjuk. Oh, kalau calon suami selingkuh, jangan ya teman-teman ya. Jadi jangan, kalau bisa diganti aja ya, insya Allah Allah berikan yang terbaik ya, itu udah bi'ah ya. Sebelum memiliki kita sepenuhnya aja dia udah kayak gitu, apalagi udah memiliki kita sepenuhnya, ujung-ujungnya dia ngomong, alah mau cerai pun kok susah nanti ya. Ustazah, iya, nah berbekam itu makruh ya Mbak, berbekam itu makruh. Kalau suntik KB perbedaan pendapat, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan tidak boleh. Ustazah, iya, mau bertanya, kalau witir habis taraweh apa masih bisa tahajud? Karena witir itu kan penutup. Bisa Mbak, witir itu bukan sholat penutup Mbak, witir itu sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat ya. Nah, yang tujuannya adalah mengganjilkan sholat ya. Jadi subuh sampai asar diganjilkan oleh witir, subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib, isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Jadi witir bukan sholat penutup ya. Witir itu sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Oke. Jadi habis taraweh witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Ustazah, zikir sholat duha atau tahajud dibaca setelah selesai doa atau setelah selesai sholat. Yang namanya zikir dan doa itu adalah zikir duluan. Apa itu zikir? Zikir itu adalah memuji Allah. Apa itu doa? Doa itu adalah minta kepada Allah. Di mana-mana kita puji dulu baru kita minta. Kita puji dulu baru kita minta. Iya kan? Subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah, gitu kan? Jadi itu yang sangat dianjurkan ya. Jadi di mana-mana kita puji dulu baru kita minta. Iya kan? Di mana-mana seperti itu. Sama dengan suami gitu ya. Oke, misalnya dengan suami seperti abang nih ganteng dang, minta duit bang, kan gitu ya. Jadi di mana-mana kita puji dulu baru kita minta. Tapi sebenarnya kalau mau doa langsung juga nggak apa-apa. Suntik KB membatalkan puasa atau tidak? Banyak yang mengatakan tidak membatalkan karena isinya tidak nutrisi. Tapi teman-teman coba pastikan lagi dia masuk ke dalam peredaran darah atau sampai di otot aja. Ustazah, zakat witir sah nggak? Witir 3 rakaat dilakukan 2 dan 1 sah aja, nggak jadi masalah ya. Pinjam uang untuk usaha ke bank jangan dilakukan teman-teman, karena gimana pun pinjam uang ke bank itu riba. Apa ciri-ciri riba? 1, ada bunga saat kita membayar, misalnya kredit kita 2 juta. Dalam 2 juta itu ada bunganya. Kemudian kalau telat kita denda. Yang ketiga, kalau seandainya kita nggak bayar, agunan kita dia ambil. Dan yang udah kita bayar dia nggak kembalikan. Repot kan? Lebih baik teman-teman usaha dengan modal seadanya dulu, atau banyak kok usaha sekarang tanpa modal yang teman-teman bisa mengusahakannya. Oke? Ustazah, kalau sudah sholat berjamaah, apa tetap mengerjakan ba'diyah? Iya dong, sholat isya berjamaah, kemudian ba'diyah, ada waktu sedikit, langsung taraweh berjamaah. Cuman persoalannya adalah banyak, iya Mbak Aish, nggak apa-apa. Banyak di antara kita ini di masjid-masjid tidak memberikan space untuk sholat ba'diyah. Kalau bisa ada space-nya, ya, ada space-nya, oke?
Ustazah, bedanya taraweh 11 dan 23. Oke, teman-teman coba dengerin aku, share-share tautan, tap-tap layarnya, yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru dari aku. Semoga betah ya belajar di akun ini. Aku mau jelaskan gini, kenapa ada taraweh 8 rakaat dan 20 rakaat? Atau 11 dan 23 lah kalau pakai witir. Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi begini sebenarnya rahasianya yang jarang disampaikan ya. Sebenarnya seumur hidup Rasulullah itu sholat tarawihnya cuma 8 rakaat saja. Oke, nah ini kalau video agak susah kalau di skip nih. Jadi sebenarnya seumur hidup itu Rasulullah cuma 8 rakaat aja. Ya, jadi Rasulullah tuh melakukan tarawih 2 dan 1 untuk witir atau 4-4-3. Rasulullah lakukan keduanya seumur hidupnya, guys. Ya, seumur hidupnya Rasulullah seperti itu ya, teman-teman ya. Hanya saja ya, teman-teman, hanya saja pada masa Umar bin Khattab sebenarnya Rasulullah itu tidak membatasi untuk jumlah sholat taraweh ya. Rasulullah tidak membatasi itu semuanya. Nah, pada masa Umar bin Khattab melakukan 20 rakaat plus 3 rakaat untuk witirnya. Kayak gitu ya. Nah, tapi itu tidak dimasalahkan, tidak masalah karena dalam hadis riwayat Abu Daud, ikutilah oleh kalian Rasulullah, para khalifah yang diberikan pencerahan oleh Rasulullah, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu dilakukan oleh Umar bin Khattab dan boleh kita lakukan itu sejak tahun ke-4 Hijriyah. Ya, sementara tarawih itu adalah tahun ke-2 Hijriyah, artinya tahun kedua setelah Rasulullah pindah ke kota Madinah. Repot banget, ya udah, nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting lakukan aja sholatnya, oke? Ustazah, kalau lagi puasa kita lagi pilek, menyedot inhaler lewat hidung. Gimana? Syubhat ya teman-teman ya, takutnya ada gas yang masuk ya. Ustazah, zikir apa sebaiknya kalau sholat tahajud? Kalau zikir mah bebas aja, bisa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Oke? Ustazah, kalau sudah witir setelah taraweh, apakah kalau tahajud bisa witir lagi? Bisa, tapi nggak boleh witir lagi. Habis taraweh, witir, tengah malam tahajud, nggak boleh witir lagi ya. Nggak boleh witir lagi ya. Ustazah, kalau sujud tangan dulu atau kaki dulu? Lutut dulu. Cuman sebagian kita sakit lutut, makanya tangan duluan ya. Ustazah, saya sudah masuk jadwal haid, kemarin ada flek coklat tapi hari ini nggak ada, apa boleh mandi? Tunggu 24 jam dulu ya. Kalau di atas 24 jam atau 5 kali sholat dia bersih, boleh mandi. Kalau belum, jangan. Ustazah, doa apa untuk suami yang baru meninggal? Hello, perhatikan. Bagi teman-teman yang suaminya meninggal dunia atau anaknya meninggal dunia, lakukan beberapa hal. Siap, Bu Raja. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal? Yang pertama adalah bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya kirimkan Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Oke? Yang kedua, bisa kirimkan Yasin buat dia. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan Yasin ini lapanglah kuburannya. Yang ketiga, bisa kirimkan sholawat buat dia. Yang keempat, bisa kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat. Yang kelima, bisa sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya ya. Atau bisa ziarah ke makamnya, pergi ziarah, doakan dia. Banyak yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal, gitu kan. Ustazah, sore ngantuk banget. Iya kan, jadi isya sama taraweh jam 3 malam. Gimana? Oke, perhatikan. Banyak orang yang suka menunda sholat isyanya di tengah malam dan menggabungnya dengan taraweh kalau dia taraweh di rumah, atau menggabungkan dengan tahajud. Saya sampaikan, jika itu dilakukan terus-menerus dan dengan disengaja, nggak boleh. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Tapi kalau karena ketiduran boleh. Karena isya itu memang batasnya azan subuh sih. Gitu ya. Boleh, tapi tidak boleh dijadikan sengaja atau habit atau kebiasaan. Jadi 8 rakaat tarawehnya 3. Itu sunnah Rasul. Sebenarnya 20 rakaat boleh, itu Umar bin Khattab melakukan. Kalau Rasulullah melakukan seumur hidupnya 8 dan 3. Iya, memang kayak gitu aja.
Oke. Ustazah, sholat tarawih jam 1 malam sebelum tidur. Apakah boleh sholat tahajud? Oh, boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan witirnya 2 kali, itu aja. Nih ya. Ustazah, apakah perempuan tarawih itu lebih baik di rumah? Enggak juga ya. Dulu memang wanita dianjurkan sholatnya itu di rumah. Tapi belakangan ada hadis, aku cepet kali ngomong ya. Teman-teman bingung atau aku cepet kali ngomongnya? Bingung ya? Sebentar ya. Ada dalil yang mengatakan izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Dulu memang banyak Rasulullah itu melarang wanita ke masjid, tapi sekarang dibolehkan. Oke, aku pelan-pelan ya. Kecepatan ya, boleh. Ustazah, menelan ludah tidak membatalkan puasa. Bersihkan telinga tidak batal, kecuali memasukkan air ke dalam telinga. Fidyah kalau diuangkan berapa? Fidyah itu 1,4 kg beras per harinya. Tergantung harga beras yang teman-teman makan. 1 kilonya berapa? Ustazah, boleh nggak sholat taraweh 10 rakaat? Aisyah pernah mengatakan Rasulullah pernah taraweh 10 rakaat, tapi hadisnya sangat diragukan. Jadi 8 dan 3 aja. Atau 20 dan 3. Iya. Ustazah, iya. Bolehkah tahiyatul masjid di antara sesudah waktu asar dan sebelum maghrib? Nggak boleh. Karena habis asar dan habis subuh itu adalah jadwal haram sholat. Dan haram untuk menguburkan jenazah. Apa boleh orang stroke nggak puasa? Kalau dia nggak sanggup, dia boleh tidak berpuasa, dia boleh qada di waktu lain, atau dia boleh membayar fidyah. Tapi kalau dia sanggup, dia tetap harus mengganti puasanya. Bolehkah wudhu minum kopi? Boleh. Makan minum tidak membatalkan wudhu. Ngopi tidak membatalkan wudhu. Kecuali ngopi sambil kentut, baru batal. Oke. Ustazah, batal nggak puasa menyukai perempuan yang bersuami? Tidak batal, sukai aja, canda aku. Jadi menyukai perempuan yang bersuami tidak batal. Tetapi masalahnya menyukai dia itu berdosa. Ya nggak boleh. Sukailah yang lain, banyak yang di sini yang lain ya, yang belum expired ya. Ustazah, iya berdosa ya. Oke gitu ya. Oke. Ustazah, doa minta diberikan keturunan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke, gitu ya. Ya Allah, gitu ya. Ada yang bisa catat doa supaya dapat keturunan ya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Iya. Oke. Ustazah, saya selesai haid 2 minggu lalu sekarang flek. Apa puasa? Jika dalam masa haid biasa, dalam masa haid udah lebih dari 15 hari, masih dalam 1 bulan yang sama, silahkan puasa, silahkan sholat, itu namanya istihadah. Ustazah, sholat taraweh jam 3 subuh 8 rakaat, kemudian lanjut tahajud 2 rakaat, kemudian lanjut witir 3 rakaat. Boleh nggak? Boleh banget, nggak ada masalah. Ustazah, di tempat kami tuh kalau taraweh saya baca Al-Fatihah nggak pernah selesai karena terlalu cepat imam bacaannya. Nggak apa-apa mbak, langsung ruku aja, ikuti imam. Jadi sebenarnya fenomena imam yang cepat banget macam Valentino Rossi bacaannya, itu teman-teman bisa menilai sendiri ya. Jika bacaan Al-Fatihah imam itu cepat 1 nafas, dari alhamdulillah sampai waladhdallin, 1 napas dia membacanya 1 napas gitu ya, maka dilihat dulu kalau makhrijul hurufnya tepat, kalau misalnya tajwidnya tepat, kalau misalnya bacaannya tepat, itu nggak masalah. Itu namanya baca Al-Fatihah dengan wasol. Tapi lebih baiknya terputus setiap ayatnya. Cuman kalau seandainya nggak tepat, itu berbahaya. Imam Nawawi mengatakan panjang pendek mat yang 5 harokat, kalau dihilangkan itu sama dengan menghilangkan 1 huruf dalam Al-Quran. Lebih baik sholat sendiri atau cari masjid lain atau ingatkan imamnya. Ustazah, iya aku sehat. Gimana kabar teman-teman semuanya? Aman ya? Iya, Valentino Rossi baca Al-Fatihah. Iya, Mbak Toko bagus ya. Ustazah, iya.
Lagi puasa suami minta gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Bilang, siapa yang bilang nggak boleh? Ustazah Nela bilang nggak boleh. Kalau lagi puasa nggak boleh berhubungan badan. Kalau dia maksa kabur, nanti maghrib datang lagi. Ustazah, iya, apakah kita sholat di depannya ada anak tidur? Selagi ada sejadah di depannya anak tidur nggak apa-apa. Yang penting di depannya ada sejadah. Kita nggak boleh lewat di depan orang sholat, tapi kalau ada sutroh nggak apa-apa. Sutroh itu adalah bagian dari macam pembatas. Misalnya ini orang sholat, ini ada sejadah. Sejadah ini adalah sutroh, ya. Maka teman-teman boleh lewat di depan sutroh atau kita boleh lewat di depan orang sholat. Kalau orang sholat ini nggak ada sejadah, maka biasanya dia taruh handphone di sini. Kita boleh lewat di depannya. Kalau tidak ada handphone, kita taruh handphone kita di sini, kita lewat, lalu handphone kita ambil lagi. Kalau ada anak kecil dia tidur di sejadah karena dia masih kecil nggak apa-apa. Bahkan tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Tegak dia di kiri, arahkan lagi sujud ke kanan. Gak apa-apa, it's okay. Ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, apa tuh? Oke, suamiku sudah 6 bulan meninggal. Alhamdulillah aku sudah melakukan apa yang Ustazah bilang. Mudah-mudahan nyampe pahalanya. Siap, Masya Allah. Siap Mbak Tin ya. Ustazah, iya, boleh tidak siap Pak Ja'far mandi junub di bulan Ramadan ketika selesai azan subuh? Kalau ketiduran boleh. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu dalam keadaan junub, saya nggak sempat mandi ketiduran. Udah azan, belum sahur, belum pasang niat puasa. Rasulullah bilang, lanjutkan puasamu, mandi jangan pakai sahur. Oke? Nah, Ustazah, apa tuh? Aku pengen taraweh bareng ke masjid, tapi bapakku yang 92 tahun harus dibimbing sholat isya. Ya udah, dengan bapaknya aja, itu jauh lebih mulia. Oke ya. Ustazah, apa tuh? Mau tanya, kalau zakat fitrahnya langsung dibayarkan ke anak yatim boleh nggak? Zakat tidak boleh ke anak yatim, Mbak. Ya, zakat itu hanya boleh ke fakir dan miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Jadi zakat itu nggak boleh ya ke anak yatim ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, boleh nggak witir 1 rakaat? Iya, boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, bolehkah tahiyatul masjid di waktu sholat duha? Boleh, yang penting teman-teman nyampe masjid. Jadi misalnya nih teman-teman rumahnya dekat masjid. Jam 2 bingung mau ngapain, jam 3 bingung mau ngapain. Ya udah teman-teman pergi ke masjid, lakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Nggak apa-apa, ya. Ustazah, iya, bagaimana cara bayar hutang puasa yang dulu-dulu? Kalau nggak ingat nggak bisa. Kalau ingat boleh ganti ya. Bertaubat kepada Allah, jangan dilakukan lagi ya. Yang lalu biarlah berlalu. Insya Allah ke depan kita lebih baik. Zah, nangis batal puasa nggak? Enggak. Nangis tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan sholat ya. Ustazah ini dokter ya? Ini dokter atau ustazah dokter ya? Aku tidak dokter kesehatan teman-teman. Itu dokter ya, bukan dokter. Jadi S1ku jurusan Usuluddin. S2-nya jurusan Usuluddin. S3-nya jurusan syariah. Jadi bukan dokter kesehatan. Memang jurusannya agama ya. Ustazah, iya, gimana cara suami mau sholat ke masjid? Sebenarnya kita nggak bisa merubah orang. Yang penting teman-teman lakukan beberapa hal. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Jadi ajak aja suaminya ke masjid. Persoalan dia mau atau tidak itu urusan belakangan. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia bantah, dia marah, tenang. Jangan mendebatnya karena dia dalam keadaan yang tidak tahu dan tidak mengerti. Yang ketiga, wala taqanatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Pokoknya teman-teman ingatkan aja, selanjutnya hidayah, lepaskan, hempaskan, Allah yang atur. Karena jadwal hidayah kita itu beda-beda ya. Kita nggak boleh menghakimi ya. Orang yang maksiat sekarang bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Oke, Ustazah, gimana caranya sholat taraweh kalau langsung 4 rakaat? Kalau 4-4-3 itu boleh aja. Sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi kalau taraweh 4 rakaat
1, 2, dan 3 nggak pakai tahiyat awal. Langsung berdiri, duduknya cuma tahiyat akhir aja. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek. Dan ayat pendeknya bebas aja. Oke. Ustazah, iya aku subuh tadi ke masjid mandi. Terus airnya masuk telinga. Terus air kasih biar keluar airnya. Kalau coba lain kali nanti telinganya di luar aja, jangan dimasuk-masukin ke telinga wudhu ya, ke depannya aja diperbaiki ya. Basuh telinga itu sunnah ya, tidak wajib wudhu ya, tidak wajib, tidak rukun, sunnah saja ya. Ustazah, iya sholat sunnah oke. Panitia zakat bukan fisabilillah. Panitia zakat tuh ambil zakat. Dia boleh diberikan zakat. Ya. Ustazah, sujud sahwi itu berapa kali? Dan dalam sujud bacaannya diulang berapa kali? Oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru lihat muka aku sekarang, klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar ya di akun ini. Aku jelaskan tentang sujud sahwi bagi yang belum dengar. Yang udah paham boleh merem aja. Ya, sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah sujud kalau kita lupa rakaat. Kalau kita lupa rakaat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 ya tadi ya. 2 atau 3 ya. Anggap aja 2 dulu. Jangan anggap 3. Anggapnya 2. Anggap aja 2 dulu. Nah, setelah kita anggap 2, kita sholat kayak biasa. Nanti setelah tahiyat akhir, iya kan? Siap Mbak Umi Siti. Setelah tahiyat akhir gitu ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam dulu. Sujud lagi. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Itu aku sematkan di atas. Subhana man la yanamu wa la yasu. 1 kali baca cukup. Allahu Akbar. Duduk kayak tahiyat awal. Gak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk. Baru kayak tahiyat akhir. Baru salam kanan, salam kiri. Nah kayak gitu. Harus dihafal tuh teman-teman ya. Doa sujud sahwi itu ya. Supaya nggak lupa-lupa terus rokaatnya. Oke. Jadi batal puasanya air masuk telinga kalau nggak sengaja, lanjutkan aja ya. Oke, gitu caranya ya. Pokoknya 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, anggap aja 2 dulu. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud sahwi. Karena tadi lupa kan. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Kayak tahiyat akhir. Salam kanan, salam kiri. Nah, 2 kali sujud, 2 kali baca. 2 kali sujud, 2 kali baca. Benar sekali ya. Udah gitu doang. Ya. Ustazah, kenapa sih susah lupa rakaatnya? Kayak gitulah. Kenapa kayak gitu kita suka lupa rakaat? Karena kita sendiri, musuh kita ada 5. Pertama ada iblis yang akan ganggu sholat kita. Kedua adalah setan, ya. Kedua adalah setan. Yang ketiga nafsu jahat. Yang ketiga jin jahat. Jin ini ada yang baik, ada yang jahat. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Jin ini ada yang baik, ada yang jahat. Jin ini juga melahirkan, punya anak, menikah, punya nafsu. Tapi yang merawat anak jin ini laki-laki. Jin ini juga ke pasar. Pasar jin tuh hari Jumat. Tapi yang ke pasarnya laki-laki. Ya. Nah kemudian yang kelima adalah khannas. Khannas ini ada, dia ganggu kita ini. Ya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Ini adalah khannas. Dia suka membuat kita was-was, kadang-kadang suka rasa-rasa kentut, was-was ya. Tak teringat di luar sholat, teringat di dalam sholat, ya kan? Mana tadi duit terletak ya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi kompor udah mati nggak sih? Kita buat was-was. Nah jadi wajar aja lakukan sujud sahwi kalau kita lupa rakaat. Oke? Gitu ya. Ustazah, iya khannas ya. Kalau baca 3 kali gimana Bu? Nggak apa-apa, tapi 1 kali cukup lah, ya kan? Ustazah, iya. Ustazah Malaysia. Oke. Ustazah, kita beli beras untuk kita zakatkan ke anak yatim boleh nggak? Anak yatim nggak boleh diberikan zakat. Anak yatim itu hanya boleh diberikan sedekah. Karena zakat itu hanya ke fakir atau miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke?
Ustazah saya mau jamak qashar. Iya kan, manalah. Kalau udah sampai tujuan kita apa boleh jamak? Boleh maksimal 7 hari. Nah hari biasa kita biasanya ceramah, kita sering sampaikan tentang jamak. Nah teman-teman yang baru mampir boleh pergi juga ke YouTube aku. Di sana aku banyak banget ceramah tentang jamak. Sekarang aku nggak ceramah di bulan Ramadan karena pengajian semua tutup kan. Nanti kita mulai ceramah lagi setelah Ramadan. Makanya teman-teman berteman aja kita di akun ini. Klik aja foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke, kita belajar terus. Nanti akan ada kita malam Lailatul Qadar. Nanti kita belajar ciri-cirinya. Kita ada ketemu dengan zakat fitrah. Kita belajar. Kita ketemu dengan sholat Id. Apa aja yang dilarang dilakukan. Kita ketemu puasa Syawal, Idul Adha. Banyak hal yang perlu kita pelajari di akun ini. Oke? Ustazah, sholat yang udah tertinggal apa harus kodo? Kalau ingat kodo, kalau nggak ingat enggak. Ya, Ustazah, iya. Kalau kita beli beras hasil fakir dan miskin diberi zakat, boleh nggak? Boleh. Kalau fakir miskin boleh dikasih zakat. Tapi kalau anak yatim nggak boleh. Ya, Ustazah, iya. Cebok jika keputihan apakah membatalkan puasa? Enggak. Cuman kalau teman-teman cebok, kalau teman-teman keputihan, setiap sholat harus cebok. Beda dengan orang yang tidak keputihan. Orang yang tidak keputihan, cebok itu bukan rukun wudhu. Jadi nggak cebok, wudhunya tetap sah. Tapi kalau teman-teman keputihan, teman-teman harus cebok setiap mau ngambil wudhu. Oke? Ustazah, iya, oke. Mata itu kalau sholat memandang ke depan. Tidak. Mata itu melihat ke tempat sujud. Ke tempat sujud ya. Nah ketika mata itu bisa berubah ketika tahiyat aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Pindahkan mata ke telunjuk. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Letakkan baru lihat lagi ke tempat sujud. Jadi mata itu ke tempat sujud. Hanya bisa berubah ketika tahiyat ya. Ustazah, kalau perempuan safnya kanan dulu atau kiri dulu itu perbedaan mazhab, bebas aja mbak ya. Yang penting jangan putus aja. Ustazah, kalau boleh nggak melipat jari agar nggak lupa rokaat, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau zakat mal diberikan ke keluarga, saudara, apa boleh? Tapi dia fakir miskin, nggak apa-apa. Yang penting dia fakir miskin. Ke saudara bagus, karena saudara termasuk zawil kurbah. Termasuk orang-orang yang dekat dengan kita. Sholat menutup mata boleh enggak? Jadi sholat itu guys, teman-teman semuanya. Sholat itu buka mata, buka bibir. Bisik-bisik. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita lah. Gitu. Enggak boleh sholat itu tutup mata, tutup bibir. Rasulullah pernah menegur sahabat yang sholat tutup mata, tutup bibir. Rasulullah berkata, kau ulang sholatmu. Kenapa ya Rasulullah? Jenggotmu gak bergoyang. Tidak membatalkan sholat sih, hanya saja makruh. Jadi lebih baik mulai sekarang teman-teman kalau sholat buka mata, buka bibir. Siap Mbak Noni, jazakumullah, Mbak Erin ya. Oke. Ustazah, ya, Mbak Putri tetap perlu sujud sahwi ya. Ustazah, iya, makan sahur batasnya azan subuh, bukan imsak ya. Batas makan sahur itu adalah azan subuh dan bukan imsak ya. Ustazah, iya, zakat gaji sama sedekah beda nggak? Beda dong. Kalau zakat itu 2,5%. Misalnya punya gaji 10 juta, penghasilan 10 juta, keluarkan zakat 2,5%. Kalau sedekah itu bebas. Sedekah itu boleh dalam bentuk traktir makan kawan, ngasih makan kucing. Makanya aku sarankan teman-teman jangan lupa sedekah subuh supaya rezekinya berlipat. Ya, setiap subuh dari azan subuh sampai habis waktu subuh masukkan uang ke celengan ya. Masuk 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti di hari Jumat atau di hari-hari lain teman-teman boleh serahkan. Entah boleh sedekah subuhnya ngasih makan kucing, traktir makan kawan, atau sedekah subuhnya boleh untuk diberikan ke orang tua, itu bebas ya. Oke. Ustazah, doa buat orang tua yang beda agama, kalau doanya urusan ukhrawi itu nggak bisa. Kalau orang tua kita beda agama lalu meninggal dunia, kita cuman bisa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita nggak boleh mendoakannya supaya dosanya diampuni, ya, supaya dia itu
kuburannya dilapangkan, itu nggak bisa. Kalau ada non-muslim mengucapkan salam kepada kita, dia bilang nih, Assalamualaikum gitu ya. Maka jawaban kita apa? Ada yang tahu? Jawabannya hanya hanya waalaikum saja. Waalaikum saja ya. Ada akun TikTok atas nama Ustaz Janela palsu. Akun aku hanya ini dan akun cuplikan ceramah ya. Oke gitu ya Mbak. Ustazah, kalau sholat CD-nya harus dibuka nggak? Kalau keputihan. Kalau udah kena, ya keputihannya mesti dibuka Mbak. Jadi orang yang keputihan, dia mesti setiap dia mau sholat, dia mesti wudhu dan cebok. Setelah itu kalau ada keputihannya, celananya nggak boleh dipakai lagi, simpan dan jangan lupa bawa pulang. Oke? Ustazah, saya kan sudah 2 tahun nggak sholat, jadi mau bayar sholat ini gimana? Nah ini nih kayaknya dia tahu jumlahnya 2 tahun. Kalau ingat jumlahnya, ini bisa dikodok sehabis sholat ya. Oke, sengaja aku qada zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi kalau teman-teman ingat berapa lama nggak sholatnya, itu boleh dikodok. Oke, Ustazah, tapi kalau nggak ingat nggak bisa. Ustazah, yang wajib dizakatkan mal penghasilan bersih Mbak, sebelum dipotong pengeluaran. Misalnya aku punya pura-puranya ada orang jualan, punya omset 20 juta. Lalu dipotong modal, potong biaya karyawan, sisa penghasilan 10 juta. Maka 10 juta fardu atasku karena Allah. Nah sisa 10 juta ini keluarkan zakat 2,5% sebelum potong kebutuhan hidup. Oke? Sedekah ke anak menantu boleh Mbak. Sedekah itu bebas. Alhamdulillah ya Allah. Lututku sekarang sudah tidak sakit lagi minum madu. Masya Allah. Ya Alhamdulillah ya Allah. Bergetar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bersyukur ya sembuh lututnya minum madu. Tuh. Aku testimoni madu yang kayak gitu. Udah cukup sebagai sebuah penghargaan bagi aku guys. Sehatnya teman-teman karena minum madunya. Bisa sholat karena minum madunya. Itu aku gak cuma sekedar spill madu. Tapi juga aku berdoa ya Allah. Ini rata-rata ibu-ibu ya Allah. Mudahkan mereka sholat. Bayangkan mereka itu sakit lutut saat sholat. Itu gak enak. Padahal kita pengen ibadah di usia kita ya. Alhamdulillah. Selamat diminum terus ya madunya Mbak. Semoga Allah sehatkan. Nah, kelihatan senang beliau ya dari typingannya itu Masya Allah. Apalagi yang kita inginkan di usia-usia seperti kita ini selain kita sehat untuk ibadah, ya kan? Bisa asam lambungnya sembuh, ya bisa puasa Ramadan. Makanya akasia itu udah dari dulu kan. Ingat ya teman-teman ya. Wih, sebelum puasa ayo nih minum nih asam lambung nih, madu akasia nih supaya bisa puasa selama Ramadan, sudah ada hasilnya. Allah nggak sia-siakan usaha kita gitu ya. Nah yang sakit lutut udah bisa sholat berdiri, yang tadinya duduk Masya Allah. Selamat ya. Yang minum madu diminum aja. Yang belum beli madu tapi ada problem pengapuran, sakit lutut, minum madu rambutannya. Niatkan karena Allah. Kalau hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung dan lainnya, minum madu akasianya. Bismillah, niatkan karena Allah. Sudah banyak teman-teman kita yang merasakannya. Ya Masya Allah ya. Oke, senang ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya amin, sama-sama ya. Madunya nanti bisa dibeli di sini. Harganya murah aja, 1 kilo 89.000 aja. Dan itu asli, kita nggak campur apa-apa. Cuman memang setiap madu punya guna yang berbeda tergantung dengan lebah itu menghisap bunga yang mana. Oke? Oke, batas sahur itu adalah azan subuh ya Mbak. Oke, Ustazah, iya, amin ya. Ustazah, Ustazah gimana cara sholat taubat? Oke, taubatan nasuha. Taubat, sholat taubat namanya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sebentar ada madunya ya. Sebentar ada madunya ya. Kita tanya jawab sebentar ya. Jadi begini ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul pun gak apa-apa ya. Kul pun gak masalah. Nanti setelah pemahaman, Masya Allah. Jadi ini adalah hari ke-9 ya. Di bulan macam bulan Ramadan ya. Di hari ke-9. Sebentar lagi kita akan masuk 10 hari kedua dan 10 hari terakhir. Makin ke ujung idealnya kita makin rajin. Karena di ujung malam itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada
malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Ustazah baru live 2 menit penonton ribuan. Saya live 3 jam nonton. Enggak apa-apa Om Novalis. Oke ya. Oke, siap Mbak Lili, Mbak Erni ya. Siap Mbak Syarifah, langsung tanya. Kalau punya penyakit lambung ketika berpuasa, ketika mau muntah. Kalau asam lambung teman-teman sakit, nggak puasa, nggak apa-apa. Nanti bisa diganti di hari lain ya. Tadi adek muntah waktu naik mobil. Kalau muntahnya nggak sengaja, ya itu tidak batal. Kecuali dia nggak kuat. Yang batal itu adalah muntah dengan sengaja. Kalau masbuk maghrib di rakaat kedua, tahiyatnya berapa kali? Berarti ada 2 kali tahiyat awal dan 1 kali tahiyat akhir ya. Oke gitu ya. Ustazah, jadi bagaimana mengganti haid boleh baca Quran nggak? Kalau mau baca Quran teman-teman cari di handphone aja ya. Kalau puasa, kalau wudhu nggak kumur nggak ada masalah ya. Puasa, wudhu nggak kumur nggak masalah. Madu jam 2 ya. Kita tanya jawab dulu ya. Ustazah, orang tua boleh dikasih zakat mal nggak? Nggak boleh. Orang tua nggak boleh diberikan zakat. Ya, orang tua itu hanya bisa diberikan sedekah. Zakat tidak bisa ke orang tua, tidak bisa ke anak yatim. Itu nggak bisa ya. Kalau marah-marah berkata kotor, apakah dia membatalkan puasa? Mbak Lorina, Mbak Delvi, tidak. Marah-marah, menghina, berkata kotor, tidak membatalkan. Hanya saja marah-marah, menghina, dan berkata kotornya itu berdosa. Oke. Nanti Mbak Madu jam 2 ya. Oke, Ustazah, kumur-kumur waktu wudhu membatalkan puasa nggak? Belum tentu, kecuali dia masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau mengaji kencing apa wudhu lagi? Dianjurkan berwudhu ya. Ustazah, bisa nggak sholat sunnah cuma baca Al-Fatihah aja? Semua jenis sholat baca Al-Fatihah aja juga nggak apa-apa. Karena iftitah dan ayat pendek itu sunnah, nggak wajib ya. Jadi kalau teman-teman baca Al-Fatihah doang nggak masalah sih, oke? Kalau sedekah atas nama orang tua yang meninggal boleh nggak? Boleh, ya Allah saya sedekah atas nama makku fulan ya. Dengan sedekah ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, bisa. Witir sudah dilaksanakan setelah taraweh. Sholat malam boleh witir lagi nggak? Nggak boleh ya. Witir cuman boleh 1 kali habis taraweh, lalu kemudian witir, tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, bolehkah niat bacaan khatam dalam Quran tidak urut? Nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau kita hanya bisa sholat duduk jadi imam bisa nggak? Bisa banget, nggak apa-apa. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Dan fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa telentang. Makan minum membatalkan wudhu nggak? Tidak, makan minum tidak membatalkan wudhu. Ikut live obat ngantuk Zah, siap. Halo Mbak Yens ya. Ustazah, mencicipi makanan saat kita berpuasa tidak batal. Kecuali kalau cicipnya 1 jam pasti batal ya. Ustazah, aku lagi asini nggak bisa puasa. Gemetaran kalau puasa. Ya nggak apa-apa kalau sakit. Cuman coba dulu deh. Sahur itu menggunakan semacam banyakin airnya. 1 liter air ya. Kemudian kalau ada madu, coba minum madu. Kemudian makan seperti biasa. Airnya diperbanyak. Yang membuat kita lemas itu adalah kurangnya kadar air pada tubuh kita. Kalau kadar airnya cukup, insya Allah kita nggak lemas ya. Ustazah, iya kalau mau ngaji apa harus wudhu dulu? Nah ini perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan wajib wudhu, ada yang mengatakan sunnah wudhu. Ya, jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya teman-teman terserah mau pilih yang mana. Waktu sahur sampai azan, bukan sampai habis azan. Hanya sampai azan saja. Ya, kalau sudah takbir udah nggak usah lagi sahur ya. Kalau nggak hafal kunut gimana? Nggak apa-apa. Kunut itu cuma dianjurkan oleh Imam Syafi'i, tidak dianjurkan oleh Imam Hanafi. Jadi nggak kunut nggak apa-apa. Nangis batal puasa nggak? Nggak batal. Nangis tidak batal puasa dan tidak batal puasa dan tidak
batal apa namanya itu sholatnya. Spill harga mikrofon pula. Ini Holy Land ya. Mikrofonnya Holy Land. Ya, Ustazah, iya. Bolehkah witir langsung 3 rakaat? Boleh, nggak jadi masalah. Witir langsung 3 rakaat nggak masalah. Yang penting nggak pakai tahiyat awal ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Siap ya. Ustazah, pas wudhu keluar keputihan. Kalau teman-teman lagi dalam keadaan keputihan, maka teman-teman diwajibkan untuk berwudu dengan cara cebok dulu baru wudu. Nanti pakainya jangan dipakai lagi ya. Flek coklat, apakah puasanya diteruskan? Batalkan. Berarti teman-teman haid walaupun dia adalah flek. Ustazah, tangan saya nggak bisa gerak, yang kanan saraf putus. Kalau sholat takbiratul ihramnya gimana? Nggak usah, pakai ujung jari aja nggak apa-apa. Jadi kalau sholat dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar. Dalam keadaan bari, Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ya, pakai gerakan jari aja nggak apa-apa ya Mbak. Ustazah, iya. Bolehkah zakat fitrah dan fidyah diberikan kepada saudara dari ibu yang kurang mampu? Oh nggak apa-apa. Kalau saudara ibu nggak apa-apa ya. Ibu yang nggak boleh ya. Zakat ke ibu kandung yang nggak boleh. Ke saudara ibu boleh ya. Kalau keputihan boleh puasa nggak? Kalau keputihan nggak ada hubungan dengan puasa. Puasa aja. Kalau sholat yang ada hubungannya. Kalau sholat harus ngambil wudhu sebelum teman-teman sholat. Dan pas ngambil wudhunya harus cebok dulu. Oke? Gosok gigi pakai pasta atau kumur-kumur batal nggak sebelum jam 12? Boleh. Di atas jam 12 hati-hati, itu makruh. Kalaupun mau dilakukan yang penting jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Ustazah, kalau masih flek belum boleh puasa sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering sama sekali. Ustazah, iya, kalau nifas selama Ramadan kan kita wajib kodo, tapi fidyah gimana? Kalau Mbak bisa kodo, Mbak kodo aja. Kalau nggak bisa baru bayar fidyah ya. Ustazah, waktu terbaik baca niat sahur kapan? Nah, kalau niat ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 kali niat untuk 30 hari bisa. Ada yang mengatakan setiap mau sahur. Terserah mau pilih yang mana ya. Kalau keluar keputihannya pas sholat, abaikan ya. Ustazah, sholat taraweh jam 3 boleh nggak? Boleh, habis isya boleh, jam 12 malam boleh, jam 1 boleh, jam 3 boleh. Yang penting batas taraweh adalah azan subuh ya. Ustazah, saya sering ulang sholat karena lupa rakaat, makanya jangan diulang lain kali. Teman-teman cukup lakukan yang namanya sujud sahwi. Kalau lupa rakaat, sujud sahwi nggak usah diulang, mau sampai kapan ya kan? Nah, sujud sahwi itu kalau teman-teman lupa rakaat, ini rakaat kedua atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, gitu ya. Maka anggap 2 aja dulu, ambil yang sedikit ya. Lalu kemudian sholat seperti biasa, kayak sholat biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan, salam kiri sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali baca. Usahakan teman-teman hafal sujud sahwi ya. Ustazah, jelaskan detil bayar fidyah. Hanya 3 orang yang berhak membayar fidyah. 1, orang tua yang nggak mungkin puasa. Yang kedua, orang sakit yang nggak mungkin sembuh. Atau dia itu setiap sakit, setiap puasa sakit. Yang ketiga, hamil dan menyusui. 3 orang ini boleh mengeluarkan fidyah dengan cara memberi makan sebanyak satu orang fakir miskin selama 1 hari. Lebih gampangnya 1,4 kg beras per harinya. Boleh diuangkan lalu kemudian dikasih ke fakir miskin ya. Fakir orang yang tak bekerja, miskin bekerja tapi orang nggak cukup uangnya. Oke. Paham ya teman-teman ya?
Kalau flag lewat dari 15 hari, maka teman-teman lakukan yang namanya mandi. Hari ke-15-nya mandi wajib. Hari ke-16, 17, 18, 19 boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, nggak jadi masalah. Karena batas haid maksimal cuma 15 hari ya. Nanti kalaupun keluar darahnya saat sholat, kalau dalam keadaan istihadah lebih dari 15 hari nggak apa-apa, abaikan aja ya. Ustazah, mustajab, ada kawan gak mau sholat. Bagaimana caranya supaya mau sholat? Tapi dia ada dia di samping aku. Agak lain nih si kawan nih. Ada kawan gak mau sholat. Bagaimana caranya supaya mau sholat? Allah yang atur orang mau sholat atau tidak. Yang penting khatibun nas biqadri ukulihim. Mbak sampaikan dia bahwa ajarkan dia dengan kemampuan bahasanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sabar karena yang memberi hidayah adalah Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia membantah, ingatkan dengan cara yang baik-baik, jangan melawan. Yang parah itu adalah ada orang nggak puasa, nggak sholat, tapi dia pamer dia itu nggak puasa. Yaitu na'udzubillah. Saya dapat laporan ada orang nggak puasa dan dia pamerin kalau dia tuh nggak puasa. Waduh, ini kacau ini masuk neraka kelas platinum VVIP ini ya. Mungkin saking nggak ada kerjaannya, kerjaan setan pun diambil gitu ya ibaratnya. Jadi kayak gitulah ibaratnya ya. Jadi dia itu nerakanya platinum gitu ya. Lantainya VVIP, view-nya ngeri ya. Itu yang nggak boleh ya. Jadi oke, Ustazah, iya. Oke, Ustazah, bolehkah zakat di bulan Ramadan? Boleh ya. Ustazah, iya. Berarti kalau kita bisa kodo nggak perlu video? Ya enggak, Mbak. Ya Mbak bisa kodo aja, nggak usah vidya. Kodo itu lebih baik Mbak daripada vidya ya. Oke, Ustazah, di rumah ada tidak sholat apa yang sholat juga dilaknat? Oh gitu. Kalau di rumah ada orang yang nggak sholat, nggak apa-apa. Yang penting kita yang sholat mengingatkan. Kecuali kita diamkan. Kalau kita diamkan, itu baru problem ya. Ustazah, iya. Kalau flag gimana? Flag batalkan puasanya ya. Ustazah, iya. Baca Quran terbata-bata gimana? Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran, mantap dia membacanya, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta. Dan siapa yang membaca Quran terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Yang penting teman-teman belajar aja dulu. Ustazah, tolong jelaskan sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Oke, sebentar ya. Alhamdulillah saya sering amalkan doa anak Ustazah, alhamdulillah saya sering amalkan doa anak soleh. Sekarang anak saya udah mulai mau sholat. Masya Allah ya. Itu ya. Oke, sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Jadi sholat sunat itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah adalah 2 rakaat sebelum sholat, ba'diyah adalah 2 rakaat sebelum sholat. Coba catat qobliyah zuhur, qobliyah subuh 2 rakaat. Itu namanya qobliyah subuh. Nama lainnya sholat fajar. Yang kedua 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Khusus antara sebelum isya, sebelum maghrib dan sebelum asyar itu adalah sunnah biasa ya, bukan sunnah muakkad. Intinya apa sih Ustazah? Intinya adalah semua sebelum dan setelah ada sholat sunnahnya. Hanya saja tidak boleh habis asar dan habis subuh. Oke?
Ustazah, tata cara mandi wajib haid. Mandi pun aku bantu ya. Nggak apa-apa, yuk kita belajar mandi ya. Jadi jadi teman-teman cebo bersihkan kedua-dua jari. Tuh baik kali aku ngajarin mandi, masya Allah. Mandi aja yuk. Ya, bersihkan sela-sela jari, canda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cebo bersihkan sela-sela jari, usahakan wudhu ya. Lalu kemudian teman-teman pasang niat. Niatnya begini. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Aku ulang, sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Oke. Lalu kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Lalu badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah, setelah itu mandilah kayak biasa ya. Oke. Ustazah, zakat ke kakek boleh, fidyah ke kakek juga boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Selagi kakeknya fakir miskin ya. Sholat sunnah sebelum maghrib ada, tapi tidak sunnah muakkad ya. Ustazah, kalau ada haid warna putih tapi ada sedikit flek, sedikit sekali fleknya samar-samar, nggak boleh. Nggak boleh, tetap harus dia putih total atau kering total ya. Oke, sahur pas azan subuh udah nggak bisa. Batas sahur adalah sebelum azan. Kalau udah azan udah nggak bisa ya. Ustazah, saya minum pas azan subuh. Lagi azan minum nggak bisa. Tapi udahlah, yang lalu biar berlalu ya. Ustazah, kalau haid, gimana Mbak? Zakat mal diberikan kepada saudara yang sedang kesusahan boleh, nggak masalah ya. Ustazah, fidyah itu sebelum atau setelah Idul Fitri? Fidyah itu bisa sekarang. Contoh nih, pura-puranya nauzubillah aku sakit, aku sudah tua, udah sakit, nggak bisa aku puasa. Ya udah, aku nggak puasa hari ini, aku bayar fidyah hari ini, nggak apa-apa. 1,4 kilo 25.000 ku kasih ke fakir miskin tepi jalan ya. Besok aku karena udah tua nggak bisa lagi puasa, ganti hari ini, per hari boleh ya. Habis Idul Fitri juga boleh, batasnya Ramadan tahun depan. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, oke, nyiramnya harus 3 kali nggak mandi wajib ya, 3 kali, 5 kali, 7 kali bisa, usahakan ganjil ya. Tapi kalau 1 kali kayaknya nggak basah semuanya ya. Ustazah, penebalan dinding rahim, oh ini endometriosis, sehingga lebih dari 1 bulan pendarahan. Bagi teman-teman yang punya endometriosis itu biasanya haidnya panjang. Nah kalau haidnya panjang pokoknya lebih dari 15 hari. Ya misalnya nih guys, dari tanggal 2 ya teman-teman haid sampai tanggal 17. Itu kan udah lebih dari 15 hari kan. Nah tanggal 18, 19, 20-nya itu namanya istihadah. Tanggal 17 itu teman-teman mandi ya. Teman-teman mandi dan kemudian silahkan sholat, puasa, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sedang sholat ngerasa seperti angin ada keluar dari jalan lahir. Nah, keluarnya sesuatu di 2 lubang atau antara kedua lubang, kan lubangnya 3 kan? Coba cek dulu teman-teman, lubangnya 3 kan? Nah, kalau keluar sesuatu di antara ketiga lubang ini dalam bentuk cairan atau dalam bentuk atau dalam bentuk angin, ya itu batal ya teman-teman. Tapi pertanyaannya tadi dia merasa, ya kalau merasa doang nggak batal ya. Beda dengan benar-benar terasa dengan merasa. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ya kan? Hash'urut tumata ya, bahwa aku merasa kentut gitu. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan au yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Maksudnya apa? Kalau cuman merasa rasa itu enggak kentut, karena kentut itu harus nyata dan kita yakin itu kentut. Oke? Ustazah, flek di belum masa haid itu tetap flek, batalkan dulu ya. Ustazah, iya, jelaskan keputihan dong. Keputihan yang keluar bagi teman-teman yang keputihan itu setiap mau sholat harus berwudu.
harus berwudu dan harus cebok. Cebok itu kan nggak wajib kalau kita wudu, tapi khusus untuk teman-teman yang keputihan, teman-teman usahakan cebok sebelum berwudu. Bersihkan dulu, ganti celananya, ganti panty linernya, lalu sholat. Saat sholat apapun yang terjadi abaikan. Oke. Ustazah, iya fidyah itu berupa uang atau beras. Boleh berupa uang, boleh berupa beras. Ya, doa fidyah nggak ada, kasih aja seperti biasa. Ya, atau kalau mau pakai doa sedekah. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Ya. Ustazah, imsak jam 4.31, terus jam 4.35 masih bisa minum nggak? Kalau imsak masih bisa, azan subuh udah nggak bisa ya. Nah ini doa kalau teman-teman mau sedekah, mau fidyah, ya mau ngasih makan kucing ya kan. Biasanya kan mau sedekah tuh kasih-kasih gitu aja kan. Sekarang nggak boleh lagi ya. Kalau teman-teman mau sedekah, usahakan teman-teman itu ngomong doa. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Oke. Ustazah, fidyah uang berapa, kilogram berapa? 1,4 kilogram beras. Uangnya berapa ya? Hitunglah berkat beras yang teman-teman makan 1,4 kilo itu berapa uangnya per hari ya. Saya tidak pernah melakukan sholat qobliyah sebelum maghrib. Bebas aja, nggak masalah. Ustazah, 2 kali Ramadan aku nggak puasa karena kerja di non-Islam. Gimana cara bayarnya? Harusnya puasa aja Mbak ya, tidak ada alasan untuk itu, ke depan puasa ya. Oke, karena kalau batal dengan sengaja itu dosanya gede banget ya. Semoga Allah mudahkan ya. Kalau sholat isya, ba'diyah isya, taraweh, terus lanjut hajat baru witir, boleh nggak? Boleh. Isya, ba'diyah isya, kemudian taraweh, kemudian hajat, tahajud, sholat tasbih, sholat istikharah, pura-puranya rajin nih kan, baru witir. Nggak masalah, is oke ya. Ustazah puasa tapi sholatnya bolong gimana? Tambahlah, jangan bolong lah. Tidak sholatnya berdosa, nanti puasanya tetap dapat pahala. Ya, puasanya dapat pahala, nggak sholatnya berdosa. Nanti nggak sholatnya ini dimasukkan ke neraka. Tapi ingat, 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Wow, ngeri ya. Kalau korek kuping, ngupil, keramas tidak membatalkan puasa. Aman aja, ngupil lah. Oke. Ustazah, kalau haid 20 hari, kalau 20 hari, hari ke-15-nya sholat Mbak, hari ke-15-nya sholat. 15, 16, 17 sholat. Apa hukumnya perempuan sholat nggak pakai celana dalam dan bra? Pokoknya di akun ini ada celana dalam, ada pertanyaan kentut, ada pertanyaan bra, bebas sampai paham ya. Sholat nggak pakai celana dalam dan bra. Yang penting tertutup auratnya, mukenanya bener-bener tertutup, tidak transparan, sebenarnya boleh. Cuman adab aja yang kena. Masa kita ketemu Allah nggak pakai, kecuali teman-teman keputihan, jangan pakai celananya, simpan baik-baik nanti ditaruh ke tempat yang semestinya. Kalau sholatnya di luar, keputihan, buka celananya, simpan. Jangan sampai diambil orang ya. Itu akan mengganggu peradaban zaman dan masa sepanjang sejarah. Jadi simpan sholat nggak pakai celana, nggak apa-apa. Oke, siap ya. Tetes mata nggak ada problem ya. Ustazah, iya. Kalau saya batuk terus terasa kencing, ya batal. Batuk tidak membatalkan sholat, tapi batuk sambil kencing batal ya. Ambil wudhu lagi, celana tadi jangan lagi, sekali lagi jangan lupa letaknya di mana ya. Balik ke masjid, oke. Nah Ustazah, makan, minum, ngopi batal sholat enggak? Enggak, kecuali ngopinya sambil kentut. Ada-ada aja siang nih ya, celana dalam lah, kentut lah, macam-macam pun ya kan. Jadi makan, minum tidak membatalkan wudhu ya. Makan, minum tidak membatalkan wudhu ya. Jadi kalau mau jaga wudhu, makan aja, minum aja. Kecuali minumnya sambil kentut. Oke, clear ya. Ustazah, iya.
kena genangan air habis hujan menuju musola. Selagi dia nggak kena najis, nggak ada masalah. Iya, Ustazah, zakat fitrah berupa uang bisa, nggak jadi problem ya. Karena memang itu yang dialami, benar, nggak apa-apa. Tanya aja, aku bercanda saja, tanya aja, is okay, nggak ada masalah ya. Tanya aja, is okay. Ustazah, iya. Sholat nggak pakai baju. Nah, nggak pakai baju lagi sih kawan ini guys. Sholat nggak pakai baju sebenarnya nggak ada problem. Cuman tadi pastikan mukenanya benar-benar nutup aurat. Jadi dia lebar, dia tidak transparan ya. Kayak gitu aja sih. Oke, iya. Ustazah, menahan kentut, astagfirullah, kentut lagi. Oke lah, siang ini agak lain ya. Menahan kentut dalam sholat itu makruh. Jadi kentut tuh bagusnya dibuang ya. Kalau ditahan makruh, dibuang bagus. Nanti ambil wudhu lagi, tak perlu cebok kalau kentut. Baru kemudian balik lagi ke tempat sholat. Nah kalau nguap itu ditahan. Kalau dibuang uapan makruh, Allah nggak suka. Tapi sholatnya sah. Jadi kentut tuh dibuang, nguap itu ditahan. Jangan terbalik. Nguap dibuka, kentut ditahan. Itu terbalik-balik ya. Jadi yang makruh dalam sholat diantaranya adalah menahan kentut dan kemudian menguap. Jadi bagusnya nguap ditahan, kentut dibuang. Ya, kelar ya teman-teman ya, paham ya. Ustazah, iya, kalau warna siap Mbak Ica. Ustazah, doa kalau nguap ditahan bagus. Kalau nguap ditahan, itu bagus. Rasulullah itu adalah orang yang selalu menahan uapnya, ya. Ustazah, iya, bagaimana cara menahan nguap? Tutorialnya nggak bisa pula nih. Aku lagi nggak nguap nih guys, ya. Ustazah, iya, 1 tahun semalam nggak puasa 1 bulan karena menyusui. Ganti aja fidyah. 1,4 kilogram beras per harinya. Berapa harga beras yang Mbak makan? Misalnya harga beras yang Mbak makan berapa? Misalnya 25.000 nih 1,4 kilo. Ya udah Mbak bayar aja ya kali berapa yang Mbak tinggalkan ya 30 hari. Oke. Ustazah, iya, minum pil penghalang haid iya agar puasa full. Sebenarnya tahun 1979 Majelis Ulama Indonesia menyatakan minum pil penunda haid saat mau Ramadan itu makruh. Cuma belakangan ada versi terupdate kata fatwa ulama menyatakan mubah. Tapi tetap ada perbedaan pendapat karena menyalahi fitrah. Saran aku kalau teman-teman mau puasa jangan tunda haidnya. Tapi kalau haji dan umroh itu mutlak boleh ya. Ustazah, iya, gimana Ustazah, iya, gimana Ustazah kalau sarung kita terkena genangan air? Saya bilang kalau nggak kena najis nggak batal. Lah dari mana kita tahu itu najis atau tidak? Ya udah ganti baju aja. Da ma yaribuka illa ma la yaribuka. Kalau kita ragu ambil hati-hati gitu ya. Ustazah, iya, kalau haid suntik batal nggak puasanya? Tergantung, kalau suntiknya suntik vitamin batal. Tapi kalau suntiknya suntik obat tergantung. Kalau cuma sampai otot tidak batal. Kalau masuk ke peredaran darah mutlak batal ya. Ustazah, kalau pembantu terima zakat boleh dengan syarat dia miskin, uangnya nggak cukup. Ustazah punya anak angkat laki-laki, bolehkah saya menciumnya? Nggak bisa. Ustazah, iya. Kalau suntik lutut cuman sampai otot, is okay, nggak masalah suntik lutut ya, tidak membatalkan puasa itu. Ustazah, iya, kalau warna coklat keluar termasuk haid nggak? Saya haid baru 13 hari. Kalau flek itu tetap haid ya Mbak. Oke. Ustazah, iya, kalau sebelum sholat keputihan dicuci dulu celana dalamnya, terus dikeringin bentar dipakai lagi. Sebenarnya boleh aja, tapi cucinya pakai air putih aja ya. Kalau nyaman sih. Kalau nyaman, kalau nggak pakai celana dalam nggak apa-apa kok ya. Ustazah, iya, iya, kalau puas, sebentar ya. Ustazah, bila bayar fidyah, apakah puasanya harus dikodo lagi? Fidyah itu keringanan. Kalau teman-teman masih sanggup kodo, lebih baik tadinya kodo dulu guys. Tapi teman-teman udah terlanjur bayar fidyah. Tahu-tahu bisa kodo. Ya udah, ganti aja kodo. Nggak masalah. Tapi kalaupun nggak, karena nggak sanggup, nggak apa-apa. Kan udah bayar fidyah. Ustazah, iya.
Kalau keramas di jam 10 siang, keramas itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman nggak aku anjurkan. Takutnya masuk guys ke tenggorokan dan kerongkongan. Puasa berenang batal nggak? Kayaknya udah pasti batal lah. Kan keminum itu airnya ya. Hati-hati ya, janganlah ya. Tahan dulu, habis maghrib lah berenangnya ya. Ustazah, iya, apa boleh beli beras promoin buat zakat? Boleh, nggak masalah. Ustazah, iya. Apakah kalau kita bersalaman sama orang yang lebih tua, posisi badan harus bungkuk? Enggak juga. Cuma itu bagian dari ihtiram. Tidak sunnah juga. Ihtiram. Kita hormat, Pak, Bu. Itu bagian dari hormat aja. Nggak wajib ya, teman-teman ya. Ustazah, iya. Kalau kumur-kumur waktu puasa lagi sakit gigi pakai obat kumur. Kalau nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan sebenarnya aman. Tapi kalau masuk sedikit aja batal dia. Nggak sengaja masuk dikit aja batal dia ya. Ustazah, kalau habis wudhu kepegang suami batal nggak? Kalau suami orang mutlak batal. Kalau suami kita maka ada perbedaan pendapat ulama. Yang pertama mengatakan Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Saya ulangi, bersentuhan wudhu dengan suami batal nggak? Kalau suami orang batal. Kalau suami kita ada 3 pendapat ulama. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal, Mbak Deska. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Nanti kalau suaminya bilang batal, dia ngambil wudhu, biarin. Terus kita bilang nggak batal karena kita ikut Imam Hanafi, ya udah, nggak usah ngambil wudhu lagi. Jangan dikerjain pegang bang, pegang, jangan ya. Oke, mohon dijelaskan zakat dagang. Gampang banget Mbak. Dalam 1 bulan Mbak hitung berapa omset Mbak. Misalnya omset Mbak 20 juta. Potong modal, potong biaya karyawan, potong dulu Mbak Hilda ya. Setelah Mbak potong semuanya, berapa untung Mbak atau profit takingnya Mbak Hilda? Misalnya dalam 20 juta untungnya cuma 9 juta atau 10 juta, maka keluarkan zakat aja dalam 10 juta sebanyak 250.000 Mbak. Kayak gitu aja ya. Cara zakat emas ya. Zakat dagang ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Sama zakat toko emas kayak gitu juga. Berapa profitnya, profit takingnya ya. Ustazah, iya, apa lagi? Sholat sunnah pakai doa iftitah enggak? Seluruh jenis sholat sunnah itu tidak wajib pakai iftitah. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun tidak wajib pakai iftitah. Ya, bahwa sholat iftitah itu sunnah aja. Dia tidak wajib sih. Cuma sayang sih kalau nggak pakai iftitah, ya kan? Oke. Ustazah, saya endometriosis. Jadi haidnya lama banget. Saya minum obat penunda haid supaya dia bisa puasa. Ulama menyatakan boleh, fatwa ulama terbaru, tapi tetap ada perkhilafiahan di antara beberapa pendapat lain ya. Kalau Mbak mau karena Mbak sakit is okay, tapi sebenarnya kalau Mbak haidnya lama di atas 15 hari itu istihadah, Mbak puasa aja tanpa harus minum obat sebenarnya. Oke, semoga cepat sembuh ya. Ustazah, iya, kalau sholat di rumah di musola mau jadi makmum yang sudah ketinggalan, gimana maksudnya Mbak? Gimana maksudnya? Oke. Ustazah, suami punya gaji 3.500.000 belum zakat. Zakat itu penghasilan minimal 7 juta. Baru wajib zakat ya. Ustazah, kalau apakah qobliyah subuh dilakukan gimana sih yang benar? Qobliyah subuh itu kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dia kayak sholat sunnah kayak sholat subuh lah ya.
Ustazah, iya, setiap sholat sunnah boleh duduk nggak? Tergantung. Kalau kakinya sakit boleh duduk dong, ya. Ada dalil shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Tetes mata boleh, ya, walaupun dia kerasa, begitu kata jumhur. Kalau tetes telinga syubhat, ya. Ustazah, iya, qabliyah subuh sama sholat fajar sama aja. Ustazah, iya, kita bayar pajak itu termasuk zakat bukan? Bukan, beda banget ya. Kalau zakat itu wajib fardu ain, kalau pajak itu ketaatan kita kepada pemimpin, ya, itu beda. Ustazah, iya, apakah pup di siang hari membatalkan puasa? Hah? Pup? Pup nggak membatalkan puasa, Mbak. Repot juga Mbak nanti nggak pup ya.